Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang lebih baik ketika waktu dan kesempatan diberi bagi kita untuk bersekutu di dalam persekutuan iman, semakin dekat dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Nya, sehingga kehidupan kita terarah kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sebelum kita baca dan kita renungkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk duduk bersama sebagai tubuh Kristus di dalam persekutuan iman saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4. Dan kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami sehingga kami memahami, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1-4 berkata demikian. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan dengan satu tema, berani dan teguh di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setelah para rasul menerima Roh Kudus, mereka memiliki keberanian dalam memberitakan tentang Injil Kristus. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat Ia terangkat ke sorga, di mana Ia mengutus para murid untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah, dan bahwa para murid akan menerima Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang dirinya. Nah, tentu tugas dan tanggung jawab ini sampai kepada kita sekalian. Sebagai orang-orang percaya diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan itu, kita belajar dari apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dari bacaan kita. Yang pertama, bahwa kehidupan orang percaya tidak luput dari tantangan. Kita melihat Petrus dan Yohanes diutus atas jaminan Tuhan. Tetapi bukan berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan mulus-mulus saja. Kehadiran mereka justru mendapatkan tantangan dari para imam, dari pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Orang-orang yang sangat paham tentang agama dan punya pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan orang-orang Yahudi. Ini tentu tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang tidak gampang untuk dihadapi oleh Petrus dan Yohanes di dalam pemberitaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah hal demikian kemudian menyurutkan pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Kita dapat melihat sesungguhnya bahwa keadaan itu justru atau penolakan itu justru menjadikan pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan. Dua orang yang teraniaya, yaitu Petrus dan Yohanes, tetapi 5 orang dimenangkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, 5.000 orang dimenangkan untuk percaya kepada Yesus melalui pemberitaan yang tidak mudah itu. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesungguhnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes menjadi tempat di mana kuasa Tuhan itu sendiri dinyatakan dengan sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi
oleh tantangan, penolakan, atau penganiayaan sekalipun. Karena itu kita pun mesti demikian di dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah memaksakan orang lain untuk menerima kebaikan kita, menerima kesaksian iman kita, atau ketika kita melakukan sesuatu kita ditolak, kita dihina dan kita tidak dihargai, ataukah kita dikecewakan. Inilah tantangan kehidupan kita di tengah dunia sekarang ini. Ketika kita menjalankan peran kita menyatakan kebenaran Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tidak selamanya kehidupan yang kita hadapi ini mulus-mulus saja. Pasti selalu ada tantangan, ada penolakan, ada keadaan yang tidak mudah. Tetapi kita juga mau katakan bahwa di sanalah kuasa Tuhan semakin dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu mestinya keadaan-keadaan yang kita hadapi menjadi tempat di mana kita tetap bersaksi. Kita tetap berani dan teguh untuk berkomitmen di dalam kebenaran. Melalui kehidupan kita banyak jiwa juga yang akan dimenangkan. Melalui kebenaran dan kebaikan yang terus kita bagikan dalam dasar iman yang kokoh kepada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan dan memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa tantangan tidak mematahkan semangat membangun kesaksian. Jika kita baca ayat selanjutnya, penganiayaan dan penjara sekalipun tidak mematahkan semangat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Bahkan dengan tegas kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes di ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes di sini mau menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menyaksikan dan merasakan kuasa serta jaminan di dalam Yesus Kristus, tujuan hidup mereka hanya untuk taat kepada Allah. Mudah saja Bapak Ibu Saudaraku untuk meraih simpati dari mahkamah agama, tetapi Petrus dan Yohanes tidak mau melakukannya. Karena ia tahu hidup yang berpusat kepada Allah adalah hidup yang memberikan jaminan dan sukacita yang lebih besar, bahkan di dalam kekekalan. Lalu bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Kadang Bapak Ibu Saudaraku ketika kita menghadapi tantangan, kita katakan saya mau berhenti berbuat baik. Saya tidak mau lagi berbuat baik kepada sahabat, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada orang-orang di sekitar kita. Percuma karena saya tidak dihargai dan saya tidak diperhitungkan. Itu berarti Bapak Ibu Saudaraku tujuan kita berbuat baik hanya untuk menyenangkan manusia saja. Hanya untuk membuat orang lain simpati kepada kita. Sehingga ketika prinsip itu yang terjadi, ya memang semangat kita dan komitmen kita akan patah saat itu juga. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Tidak ada yang lebih baik selain komitmen untuk menyenangkan Tuhan. Sebab ketika kita berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan berusaha selalu ada semangat juang untuk tidak pernah berhenti menyatakan kebaikan dan kebenaran di tengah dunia ini. Ingat Bapak Ibu Saudaraku bahwa hidup kita adalah media di mana firman Tuhan mau diberitakan. Hidup kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan karena itu ketika kehidupan kita berpusat kepada Kristus, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita renungkan firman Tuhan ini, apapun itu berarti mulai dari tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita harus berpusat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkan hati dan kehidupan kami untuk bersaksi di tengah dunia ini. Sekalipun tantangan kami hadapi silih berganti, tetapi kami mau berpusat hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya menjadi sukacita di hadapan hadirat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.